pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Berani kau berhadapan. Jangan ngadu fisik itu mah. Kalau ngadu fisik mah namanya jawara itu mah, kan nggak pantas. Antara Kiai Imad dengan Habib Rizik atau Habib Taufik. Nah ini buktikan head to head, face to face. Gimana Pak Rizik atau sahabat-sahabatku para muhibbin, dukunglah beliaunya untuk melakukan diskusi berdua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ara9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita menghitung waktu dari Hari Raya Idul Fitri 2025 ini sampai ke bulan ini, sekarang sudah memasuki bulan Dzulqa'dah dalam hitungan hijriahnya. Itu artinya sudah 1 bulan Idul Fitri berlalu. Dan alhamdulillah sudah 1 bulan ini, satu gertakan yang sangat luar biasa dan menghentak. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Sampaikan kepada mereka, sudahlah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Alhamdulillah tak ada realisasinya. Ya, Anda mungkin sudah dapat memahami dan ini perlu juga disyukuri. Tidak perlulah di antara kita karena perbedaan pandangan lalu terjadi perpecahan yang mengarah kepada sesuatu yang akan merugikan kita semua. Tak perlu kita merasa jumawa atau apapun. Tidak terjadinya, alhamdulillah. Kalau terjadi, saya tidak bisa membayangkan. Walaupun provokasi itu sangat luar biasa ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, masih seputar penyampaian Pak Rizik Syihab. Baru-baru ini saya mendapatkan kiriman video ya, potongan, tetapi kalau dari struktur kalimatnya ini nampak berdiri sendiri. Yang dalam hal ini saya setuju dengan pendapat beliaunya ini ya, berkenaan dengan orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi harus membuktikan diri dengan data, baik itu kitab nasab, kitab sejarah dan hal lainnya yang memungkinkan atau yang memastikan dia adalah terah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih jelasnya mari kita simak berikut ini. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Nah, apabila pernyataan ini direalisasikan, maka tidak akan ada benturan, tidak akan ada persoalan berkenaan dengan kajian nasab. Karena semua hal yang diminta oleh Pak Rizik, terutama oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Mantani, sudah dipenuhi. Mulai dari kitab nasab, terhitung dari abad-abad yang dikatakan leluhur mereka hidup di masa itu, sampai terus menerus pada abad-abad berikutnya dibukalah ya, mulai dari kitab abad ke-5, 6, 7, 8, 9 Hijriah. Dan ternyata sudah jelas dan nyata dari tulisan leluhur mereka sendiri, yakni Habib Ali Syakron, dialah yang membangun nasab kaum Ba'alwi. Kurang lebih seperti itu ringkasan dari semua yang telah dibahas oleh Kiai Imad ataupun oleh yang lainnya berkenaan dengan nasab kaum Ba'alwi. Kan sudah jelas dari runtutan kitab nasab. Kemudian dipadukan, dielaborasi dengan kitab-kitab sejarah, ya, sejarah Yaman dan yang lainnya. Dan tak kalah menariknya, kemudian juga diperkuat oleh apa yang disebut dengan tes DNA. Lengkap sudah, Pak.
Kenapa belakangan harus teriak-teriak? Kenapa belakangan Kiai Imad dikatakan sebagai orang yang belajar di kandang kebu? Kenapa kemudian orang-orang yang menemukan bukti-bukti bahwa nasab kaum Ba'alwi benar-benar tidak terkonfirmasi atau tidak tersambung ke Rasulullah, lantas dikatakan sebagai pembegal nasab? Lantas dikatakan sebagai orang-orang yang membenci? Lah kan panjenengan sendiri yang menyampaikan sebagaimana video tadi atau video-video yang lain. Nah, maka dari sini terutama kepada saudara-saudaraku muhibbin, lihatlah hal-hal yang seperti ini, ya, ambivalensi, tidak istiqomahnya dalam penyampaian dan kenyataan. Ayo kita nilai siapapun dia. Termasuk Kiai Imad pun kalau tidak konsisten, ya kita harus kritik. Nah kalau yang tadi, video tadi, itu jelas-jelas kan tidak konsisten. Tiada konsistensi dengan kenyataan yang ada. Maka apabila nanti benar-benar terjadi diskusi nasab, terutama yang di Pondok Pesantren Ibnu Akil, yang diasuh oleh Kiai Haji Agus Salim ya di Bogor, itu kan mengharapkan antara Kiai Imad dengan Habib Rizik atau Habib Taufik. Pak Kiai menantikan debat nasab antara Kiai Imad dan Habib Rizik dan Habib Taufik terselenggara. Iya. Nah, kira-kira ini Pak Kiai bisa menjadi fasilitatornya nih? Ya, siap menjadi fasilitatornya? Siap, Pak. Di Pondok Pesantren Ibnu Akil. Pondok Pesantren ini. Debat nasab dituntaskan antara Habib Rizik versus Kiai Imad. Iya. Ada hadiahnya enggak? Ya iya, hadiahin, saking senang. Apa hadiahnya? Umroh aja bersama-sama lah. Wah, siapa? Ya siap. Kiai Imad? Iya. Habib Rizik? Habib Rizik. Habib Taufik? Habib Taufik. Pak Kiai? Saya. Pada Suat TV? Boleh nyakseni, kan gitu. Dan saya yakin mereka punya duit. Ini saya saking gembira. Tuntaskan ini urusan. Persoalan nanti siapa, bukan persoalan menang dan kalah. Bukan nanti yang menilai masyarakat. Siapa dalilnya yang lebih rasional. Iya. Ayo berani kau berhadapan. Jangan ngadu fisik itu mah. Kalau ngadu fisik mah namanya jawara itu mah, kan nggak pantas. Debat. Nah ini buktikan head to head, face to face. Gimana Pak Rizik atau sahabat-sahabatku para muhibbin, dukunglah beliaunya untuk melakukan diskusi berdua ini sebagaimana video tadi. Biar setelah itu tiada lagi caci maki. Kan Pak Rizik mengatakan jangan ada kebencian, jangan ada caci maki. Ini buktikan sudah disediakan forum oleh Kiai Agus Salim di Pondok Pesantren Ibnu Akil Bogor. Nah kalau untuk yang di Kiai Salim yang di Cilacap itu sifatnya kan general dan komprehensif. Barangkali walaupun bukan Pak Rizik, bisa kan dari perwakilan resmi atau dari apa istilahnya kalau di Rabithah Alawiyah itu yang pembagian nasab, nah bagian pencatatan nasabnya lah. Ayo kita selesaikan persoalan ini dengan baik dan menggunakan cara-cara yang ilmiah, menggunakan cara-cara yang beradab, menggunakan cara-cara sebagaimana telah dianjurkan dan dilakukan oleh leluhur kita bangsa Nusantara. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa bangsa Nusantara diwarisi peradaban yang tinggi. Maka sebagai bangsa yang mewarisi peradaban tinggi, ilmu, akhlak, dan budi pekerti harus pula dijunjung tinggi. Bukan dengan cuci muki. Salam hormat untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.